Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 13 Januari tahun 2026. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama mendengarkan firman-Mu. Kami yang lemah dan penuh keterbatasan ini, kiranya Engkau Allah menolong kami, sehingga kami boleh mendengarkan, memahami, merenungkan, dan dengan sukacita melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Setia. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10 yang berbunyi demikian. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan seringkali terdengar sederhana, tetapi justru disitulah letak bobotnya. Setia bukanlah soal tindakan besar yang dilihat banyak orang, melainkan sikap hati yang konsisten, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Yesus mengingatkan bahwa kesetiaan diuji dalam perkara-perkara kecil, hal-hal yang biasa, rutin, dan kadang terasa sepele. Setia kepada Tuhan berarti tetap memegang iman dan ketaatan, bukan hanya saat hidup berjalan baik, tetapi juga ketika doa terasa sunyi dan jawaban belum datang. Kesetiaan kita kepada Tuhan terlihat dari kesediaan untuk terus berharap, berdoa, dan hidup sesuai firman-Nya. Meski situasi tidak selalu mudah. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau tetap bergantung kepadanya. Kesetiaan kepada sesama terwujud dalam sikap jujur, dapat dipercaya, dan tidak meninggalkan orang lain ketika keadaan menjadi sulit. Dalam dunia yang mudah berubah dan cepat melupakan, kesetiaan menjadi kesaksian yang kuat. Hadir, mendengar, dan tidak berkhianat. Itulah bentuk kesetiaan yang nyata dalam relasi antar manusia. Dalam pekerjaan, setia berarti bekerja dengan tanggung jawab dan integritas, bukan hanya ketika diawasi atau dinilai. Kesetiaan tercermin dari cara kita menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu, dan tetap memberikan yang terbaik meski hasilnya tidak langsung terlihat. Bagi orang percaya, bekerja dengan setia adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Kesetiaan di dalam pelayanan tidak selalu tentang berada di depan atau memegang peran besar. Seringkali pelayanan yang setia
justru terjadi di dalam ketekunan, melayani dengan hati yang tulus dan tidak berhenti hanya karena lelah atau kurang dihargai. Pelayanan yang setia memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Dalam relasi pertemanan, kesetiaan terlihat dari kesediaan untuk tetap berjalan bersama, saling menjaga kepercayaan, dan tidak hanya hadir saat senang saja, tetapi juga saat luka dan kegagalan terjadi. Sahabat yang setia adalah anugerah, dan kita pun dipanggil untuk menjadi sahabat yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Lukas pasal 16 ayat 10, kita diingatkan bahwa kesetiaan bukan soal besar atau kecilnya peran, melainkan tentang siapa yang kita hidupi di balik setiap peran itu. Ketika kita belajar setia di dalam aspek kehidupan, kita sedang membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari demi hari, langkah demi langkah, kita semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh setia dalam berbagai hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Dan mampukan kami untuk boleh setia di dalam semua aspek kehidupan kami. Setia kepada Tuhan, setia kepada sesama, setia di dalam pekerjaan kami, setia di dalam pelayanan kami, setia di dalam relasi kami, baik relasi kami dengan pasangan kami maupun dengan sesama kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.